Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan terambil dalam Markus, Injil Markus pasal 8 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi makan roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan dan sudah mengucap berkat atasnya. Ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dalam pembacaan ini yang menjadi fokus dalam pembahasan ini adalah ayat 8. Dan mereka makan kenyang, mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potong-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau dibaca dari ayat 1 sampai pada ayat yang ke-10, Yesus mengatakan bahwa orang-orang ini telah mengikuti Tuhan Yesus selama 3 hari. Dan mereka selama 3 hari tidak punya makanan. Artinya bahwa selama 3 hari mereka mengikuti Yesus melayani dimanapun itu, mereka belum makan. Tetapi perhatikan di dalam ayat ini, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya agar mereka memberi makan kepada 4.000 orang ini. Tetapi apa yang menjadi reaksi daripada murid-murid Tuhan Yesus? Kita bisa katakan Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas adalah panitia daripada pelayanan Tuhan Yesus, KKR Tuhan Yesus ini. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin di tempat yang sepi ini, di tempat yang tidak ada bagaimana mungkin tempat yang sepi, bahkan yang sudah mungkin larut malam, kita bisa mencari makanan, kita bisa mencari restoran dan bisa membeli makanan, memberi kepada mereka. Dari pernyataan murid-murid Tuhan Yesus, jawaban-jawaban murid-murid Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus sebagai guru, sebagai Tuhan mereka, kita bisa melihat bahwa pola daripada murid Tuhan Yesus adalah pola yang belum dibangun, atau pola hidup mereka belum hidup di dalam pola kerajaan Allah dengan maksimal. Sehingga ada kemustahilan, sehingga mereka melihat di sekitar mereka boleh melihat hal-hal yang ada di sekitar mereka, dan itu menjadi tolak ukur, itu menjadi pertimbangan. Sehingga mereka katakan kepada Tuhan Yesus sebagai guru mereka, tidak mungkin kita akan memberi makan dengan orang yang begitu banyak. Tidak ada restoran, tidak ada tempat ini bisa memberi makanan atau menyediakan makanan untuk kita beli dan kita memberikan kepada mereka. Tapi inti daripada ayat ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita tetap kenyang di dalam segala keadaan. Kata kenyang, saudara, artinya apa? Kita tetap kuat, kita tetap maksimal, kita tetap excited
Dan inilah yang Yesus ajarkan. Inilah pola kerajaan Allah. Mengapa Petrus mengatakan demikian? Mereka mungkin sudah kecapean, mereka mungkin sudah kelelahan, mereka juga mungkin kehabisan uang, mereka mungkin kekurangan dana di dalam pelayanan Tuhan Yesus ini. Dan ini adalah pola manusia yang seringkali mengandalkan kepada kemampuan diri kita. Ini adalah pola manusia yang selalu melihat di sekitar kita, dan itu membuat kita menjadi orang yang rapuh, menjadi orang yang kurang percaya akan kuasa Allah. Bagaimana supaya kita tetap kenyang dalam setiap musim, dalam setiap keadaan, dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita? Di dalam ayat 2 dikatakan, yang pertama, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makan. Pola kerajaan Allah yang Yesus ajarkan kepada murid-murid adalah apa? Tentang kasih Allah. Setiap kita yang telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya kasih. Dan kasih itulah yang harus memenuhi hidup kita, sehingga hidup kita terus mengalami kekenyangan, terus mengalami kekuatan, terus mengalami sukacita, terus mengalami iman yang full, mengalami iman yang sepenuhnya. Sehingga apapun keadaan yang kita alami, kita selalu percaya bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberikan jalan keluar, Tuhan pasti memberkati kita. Itu sebabnya Yesus harus memberi makan. Yesus harus mendorong murid-murid untuk memberi makan, karena Yesus dikuasai oleh kasih Allah. Oleh kasih itulah kuasa Allah mengalir atas pelayanannya. Oleh kasih yang memenuhi Yesus, itu mengalir atas setiap kekurangan-kekurangan dalam pelayanan, bahkan kemustahilan-kemustahilan yang terjadi, bahkan tantangan demi tantangan yang terjadi. Oleh karena kasih Allah yang terus memenuhi hidupnya, tidak dapat menggoyahkan semangatnya di dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena itu saudara-saudara, kita juga harus seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, sehingga melahirkan perilaku mental, cara pikir surgawi, cara pikir Allah, cara pikir kerajaan Allah. Ketika kasih memenuhi hidup kita, kasih menguasai hidup kita, percayalah akan ada kuasa-kuasa yang dahsyat akan terjadi di dalam setiap keluarga kita, terjadi dalam setiap pendidikan anak kita, terjadi dalam setiap pelayanan kita, terjadi dalam setiap aspek kehidupan kita. Ayat 6 yang kedua, lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah sesudah itu. Ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Saudara-saudara, yang kedua adalah apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Keadaan gak bisa diubah dengan keluhan kita. Kesusahan kita gak bisa diubah dengan sungut-sungutan kita. Kesulitan kita gak bisa diubah dengan sungut-sungut kita. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, dan ini adalah pola kerajaan Allah. Pola kerajaan Allah yang kita miliki pasti menghasilkan mental kerajaan Allah, mental sebagai anak-anak raja. Dan sebagai anak-anak raja, kita juga mewujudkan perilaku-perilaku, nilai-nilai kehidupan adalah nilai-nilai kehidupan kerajaan Allah. Mengucap syukur, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dengan mengucap syukur, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit. Dengan mengucap syukur, Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Dengan sungut-sungut tidak akan bisa mengubah suami kita, mengubah istri kita, mengubah anak-anak kita. Tetapi dengan mengucap syukur, Tuhan turut bekerja.
Allah turut bekerja, mengubah suami kita, mengubah istri kita, mengubah anak kita, mengubah ekonomi kita, mengubah keluarga kita, mengubah pelayanan kita, dan mengubah segala aspek kehidupan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kehidupan yang dikuasai oleh kasih akan menghasilkan sebuah nilai-nilai kehidupan kerajaan Allah. Saudara akan menjadi orang yang tidak bersungut dalam setiap keadaan. Saudara tidak akan menjadi orang yang bersungut dalam setiap persoalan, tetapi saudara akan menjadi orang yang bersyukur dalam segala keadaan. Percaya di balik syukur, Tuhan sanggup mengerjakan 4.000 orang yang tidak makan 3 hari. Tuhan sediakan dari 7 roti sehingga mereka dapat makan sampai kenyang. Yang ketiga, ayat 7 dan ayat 8. Ayat 7, mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Belajarlah memperkatakan firman atas hidup kita. Belajarlah memperkatakan firman atas kesusahan kita. Belajarlah memperkatakan firman atas persoalan kita. Belajar memperkatakan firman atas setiap kesusahan. Oleh firman yang terucap dari mulut kita akan bekerja mengubah setiap padang gurun dalam hidup kita, mengubah kesulitan menjadi berkat, mengubah kesusahan menjadi kelimpahan, mengubah persoalan menjadi jalan keluar oleh perkataan yang penuh berkat. Kita nggak bisa menyalahkan orang di sekitar kita. Kita nggak bisa menyalahkan istri. Kita nggak bisa menuduh karena anak, menuduh lain dan lain sebagainya. Kita menuduh orang lain. Tetapi dengan perkataan firman, kita memberkati setiap hari. Anak kita doakan, kita berkati menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang luar biasa. Kita memberkati pekerjaan kita, kita memberkati usaha kita, kita memberkati istri kita, memberkati suami kita, memberkati mertua kita. Maka yang terjadi adalah berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dan yang dialami 4.000 orang ini kenyang, dan mereka mengumpulkan sisanya 7 bakul. Demikian juga Tuhan akan kerjakan. Hidup kita tidak akan mengalami kekurangan, tetapi kelimpahan belaka akan ada dalam hidup kita, akan ada dalam pribadi kita, akan ada dalam keluarga kita. Sehingga lewat hidup kita, kerajaan Allah dapat dimultiplikasikan kepada semua orang, kepada banyak orang, sehingga apa yang kita alami mereka juga alami.